Hai guys, apa kabar kalian semua? Jadi kali ini saya akan menjelaskan MOS di Indonesia. Tentu kalian sudah pernah mengikuti MOS. MOS, apa itu MOS? MOS adalah masa orientasi siswa. Tapi tenang, di sekolah saya tidak ada yang namanya MOS. Itu sudah beberapa tahun yang lalu berganti nama menjadi MOPDB, masa orientasi peserta didik baru. Tapi berdasarkan peraturan menteri nomor 18 tahun 2016 itu sudah berganti menjadi pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Jadi kalau itu dieja sudah tidak menjadi MOS lagi, sudah tidak menjadi MOPDB lagi, menjadi PLSBSB, apalah itu PLSBSB. Jadi aku pernah lihat postnya si Ando Vida Lopez itu mengkritik tentang MOS di Indonesia atau ospek di Indonesia. Dan gue setuju beberapa hal tentang MOS dan ospek yang ada di Indonesia harus tidak ada. Ini contohnya. Dalam 3 atau 4 hari, lu nggak bisa mengubah fisik seseorang menjadi strong. Teriakin ke, dikucilkan ke, dimalu-maluin ke. Itu bukan cara yang benar untuk membuat mental seorang kuat. Bullshit. Contohnya itu. Nah, kalau Ando itu mengatakan MOS di Indonesia itu ada baiknya dan ada buruknya. Ini contoh buruk. Ini sangat tidak perlu dicontoh. Dan ada juga contoh yang baik. Ini dia. MOS itu harus bisa menjadi satu tolak ukur masa orientasi. Namanya juga orientasi. Orientasi adalah pengenalan atau orientasi itu mengenalkan lebih dalam lingkup sekolah. Ini bukan untuk ajar bullying, ajar peloncoan dan apapun. Dan aku sendiri nggak setuju apabila Indonesia itu masih menerapkan sistem MOS seperti pembulian, perpeloncoan, nggak setuju. Jadi kita itu harus bisa menjadi lebih dewasa lagi, terutama para penyelenggara MOS. Kali ini di tahun 2016 ini para siswa-siswa OSIS terutama di seluruh Indonesia itu merasa haknya sudah dihilangkan karena sebagian besar, bukan semuanya, itu MOS dipegang oleh guru. Bagaimana pendapat mereka? Coba kita lihat. Ya, kalau MOS itu dipegang guru, kita sebagai OSIS mau jadi apa? Kita sebagai OSIS di sini ingin memberikan simpati pada adik-adik semuanya. Jadi apabila MOS itu dipegang oleh guru, maka ya kita kerja apa? Kita kerja apa di sini? Dan terlepas itu semua, saya ingin memberikan pembelajaran kepada adik-adik semuanya, karena di MOS itu kita akan memberikan kesenangan. Ada juga nih yang menanggapi MOS itu dengan sangat serius karena dia ingin memberikan balas dendam. Wah, ini nggak bisa nih kayak gini nih, nggak bisa nih kayak gini. MOS itu harus dipegang oleh siswa, terutama OSIS. Itu karena anak-anak zaman sekarang pada bandel, nggak bisa diomong-omongin orang tua. Mereka tuh butuh pelajaran dari kakak kelas, terutama mereka bisa menghormati mereka yang lebih tua, itu harus dihormati. Jangan sampai mereka itu malah melunjak. Nggak bisa. Ya, itu tadi teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman OSIS terhadap MOS tahun ini? Jadi terlepas dari itu semua, kita harus bisa bijaksana siapapun. Jadi kunci untuk MOS tahun ini agar tidak seperti tahun-tahun kemarin bisa berjalan dengan lancar, yang pertama adalah satu, adanya toleransi. Jadi teman-teman pasti pernah dengar berita akhir-akhir ini seorang siswa melaporkan gurunya karena dia dicubit. Ya, itu sangat lucu. Ya, itu sangat lucu. Seorang siswa itu diajak baik oleh gurunya, tapi siswa itu tidak mau. Mari kita lihat bagaimana kondisi siswa itu, bagaimana gaya hidup siswa itu.
Apakah yang seperti itu masih kita harus pertahankan? Ya, memang nggak bisa dipungkiri anak zaman sekarang itu manja. Anak zaman sekarang itu manja. Anak zaman sekarang itu dikit-dikit apa? Dikit-dikit mama. Apakah itu masih bisa dibenarkan? Guru sebagai orang tua terdekat yang kedua di sekolah harus bisa memberikan pelajaran. Apabila anaknya masih dalam takarannya wajar, tentu guru itu tidak akan bisa mencubit anaknya. Tapi kalau anaknya itu sudah kelewatan batas dan diajak baik nggak mau, maka apa yang harus dilakukan oleh guru? Ya, kekerasan fisik. Munculnya HAM itu juga memberikan dampak yang sangat besar kepada sistem pendidikan ini. Dan yang kedua, harus adanya sikap sadar diri dari masing-masing pelaksana. Walaupun MOS itu dipegang guru, tapi bagaimana guru itu memegang secara penting apa yang harus disampaikan kepada murid-murid baru. Mungkin dari OSIS atau penyelenggara lainnya atau pengampu lainnya itu punya strategi-strategi yang bagus, tapi tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum yang ingin balas dendam. Ya, balas dendam. Dan yang ketiga, saling menghargai. Maka yang penyelenggara itu menghargai peserta didik baru dan peserta didik baru menghargai kakak kelasnya atau guru-gurunya, itu akan menjadi satu harmoni yang sangat baik. Ya, itu orang yang baik adalah yang bisa memberikan kebaikan dengan sesama. Saya Danang Grisadewa, terima kasih dan sampai jumpa. Lu butuh 3-4 hari untuk teriakin junior lu, untuk membuat junior lu respect sama lu, itu bukan respect, man. Respect is something that you have to work hard on.